warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan mata kuliah studi ekskursi atau kuliah lapangan. Ini pertemuan ke-9. Saya sudah memeriksa UTS kalian. Sudah dilihat nilainya? Bagus-bagus kan? Ya. Sebenarnya UTS itu untuk memaksa kalian untuk menyelesaikan proposal yang harusnya sudah rampung ya. Ini suara saya kedengaran? Cukup Dengar, jelas? dengar. Oke. Baik, saat ini saya coba paparkan hasil dari UAS itu untuk kemudian dilanjutkan di dalam blog yang sudah kalian buat. Jadi bentuk keluaran kita kan adalah blog ya, yang website yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Jadi bukan kalian saja yang studi ekskursi virtual, tapi orang lain juga bisa. Sudah terlihat ini, Ari? Udah, Bu, udah. Udah ya? Baik, jadi UTS itu adalah isi dari bagaimana paparan tentang menyusun proposal yang sudah saya sampaikan di materi kuliah sebelumnya. Hanya 2 orang yang mengerjakan UTS, sayangnya juga tidak hadir di kuliah kita hari ini, jadi saya tidak tahu alasannya kenapa. Nah, jadi yang dikumpulkan ini ada 2 ya. Ari membuat blog sendiri, tapi kayaknya sudah pernah buat blog ya? Belum pernah, Bu. Baru pertama, Bu. Baru pertama. Iya, Bu. Oh ya, ini kalau dicek linknya Ari Uwanda, ini blog kamu. Kamu Iya, yang Bu, buat benar, Bu. ya? Ari yang buat Iya, kan? iya. Saya ngecek itu, siapa pembuatnya itu sudah ada yang pernah buat. Kamu yakin? Sebentar ya. Saya buat dulu. Saya cek dulu di internetnya. Ini blog kamu. Ini sudah kelihatan belum? Arsitektur travel ya. Pameran Desain Arsitektur Design Week. Kembali menyapa pecinta karya bangunan terbaik. Ini memang kamu yang buat? Iya, Bu. Kenapa subjudulnya tentang Design Week? Kamu copy paste ya dari ininya untuk isinya ya? Enggak, Bu. Itu abstrak aja sih, Bu. Week itu minggu. Maksudnya kopi pasti, Bu? Yang ini, yang saya blog ini, kata-katanya pameran desain arsitektur Design Week. Design Week ini kan majalah ya, majalah online. Kamu copy paste kata-kata dari sini? Enggak ini juga sih, Bu. Maksudnya enggak terpatikan juga sih. Tapi yang ini juga nggak tahu apa Design Week. Jadi kenapa Tapi, bisa ada kata-kata itu? Ini masih bisa diedit kan? masih, Bu. Ini kamu edit, jangan Anda, walaupun ini memang kan namanya blog ya, kita mengambil bahan-bahan dari tempat lain, tapi utamakan pakai bahasa sendiri. Jadi kalau kamu ngambil dari Design Week, digubah lagi kalimatnya dengan bahasa kamu. Jadi tidak terkesan plagiat. Dihindari ya. Walaupun kita tetap mengambil data ya. Nah, yang ini kan mau nggak mau kita memang copy paste, tapi jangan bulat-bulat, bahasanya juga kamu harus rubah. Nah, yang saya perhatikan di blog ini kan
namanya Ari Wanda ya, memang profilnya namanya langsung nama kamu. Nah, waktu saya lihat siapa, nah kamu sudah di blogger sejak Oktober 2016. Kamu sudah perhatikan ini atau ini dibuatkan seseorang? Oh, emang sih yang awalnya kan udah ada Bu, tapi iseng-iseng dong aja sih. Nggak ada Iya. apa kontennya kosong. Kenapa pas pulang Ini mata pelajaran ibu kan ya oke. udahlah saya ini kandang aja lah. Saya aktifkan lagi. Oh gitu. Berarti memang blog yang sudah lama ya diaktifkan lagi. Iya, Oke, nggak ada iya masalah. tapi kosong kontennya nggak ada. Ini OS desain ini apa? Desain kamu? Oh, oh iya iya yang itu pas mata apa kuliah yang kemarin yang D3 Bu, yang gratis. Oke. Oh masih ada Oh, tuh Pon. iya ini tidak terhapus dan Saya juga baru tahu sih oh ya. Oke, jadi bisa dikenali pas karya saya kamu. masa kuliah di diploma 3 kemarin lah Oke, kamu D3 di mana? di Politeknik Negeri Media Kreatif Bu, Medan. Oke. Ya udah, kalau begitu selanjutnya yang kita akan fokus di arsitektur travel ini ya. Eh, ini khusus kamu yang khusus untuk menjelaskan bangunan yang bagian kamu. Ada dua bangunan yang tanggung jawabnya Ari kan? Parkwell dan apa ini? Stadion Camp Nou ya. Gamenya Bu, ya, Bu. Nah, oke. Nah, oke, kita lanjut ke nah, tadi ini Julpan Yuda saya cek saya nggak tahu ini punya dia apa tidak karena namanya bukan nama dia. Jadi kalau hadir tadi saya memastikan. Kemudian untuk soal yang pertama, ini sebenarnya saya mau menampung eh, latar belakang yang bisa kalian sepakati untuk studi ekskursi virtual ini. Jadi ini versi Ari nih ya, yang panjang ini ya. Studi ekskursi merupakan acara rutin tiap tahun. Iya, ini Ari punya ya. Iya Bu, betul Bu. Oke, nah kalau Julpan Yuda, studi ekskursi dilaksanakan guna mendukung perkuliahan di jurusan arsitektur. Dalam kegiatan ini mahasiswa dibekali wawasan sesuai ilmu dan perkuliahan. Nah, dari dua cara pandang kalian ini sebenarnya ada persamaan dan nanti latar belakang ini masuk di dalam kelompok tugas kalian. Tugas kelompoknya ya, karena ada tugas individu dan tugas kelompok. Ada satu blok besar, satu blok yang akan mengenalkan, menguraikan apa latar belakang kegiatan studi ekskursi ini. Nanti di dalam blok tersebut mengarah ke blok masing-masing dari peserta studi ekskursinya. Begitu. Namun ini saya nanti akan analisis dulu kalimat-kalimat yang kalian gunakan sehingga nanti yang di blok sebagai blok finalnya, blok keseluruhan itu sudah lebih rapi ya dari dalam tata bahasanya. Tapi untuk membuat bloknya itu kalian. Kemudian, nah ini maksud tujuan. Ini versinya Ari, memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang masalah yang dialami arsitek. Kemudian versinya Julvan untuk mengenal lingkungan kota Barcelona secara lebih dekat. Jadi Julvan lebih kepada kontekstual dari tugas kita langsung ke lokasinya. Nah, ini bisa juga dimasukkan sebagai uraian dari maksud dan tujuannya. Jadi lebih spesifik. Kemudian tema, nah ini temanya ada dua usulannya, studi ekskursi virtual. Nah, oke. Barcelona 2020. Kalau temanya Julvan, buka cakrawala, song-song masa depan, jadi yang terdepan ya. Ini seperti kata motivasi ya. Oke, mungkin nanti bisa disatukan. Konten yang menarik, kalian sama-sama sepakat untuk menyatakan bahwa video interaktif itu adalah konten yang menarik. Jadi dengan demikian kalian nanti di dalam blog perlu menampilkan tiga hal ini.
teksnya atau narasi ya, saya terjemahkan ini maksudnya deskripsi atau narasi. Kemudian gambar, foto-foto yang paling sederhana untuk arsitek berkomunikasi. Kemudian video interaktif, berarti ada seperti animasi ya atau gambar yang bergerak lebih menjelaskan, menguraikan. Nah, ini nanti akan saya simpulkan dulu untuk proposal kalian, nanti kalian buat di blog yang besar. Namun untuk konten yang menarik ini menjadi tindak lanjut pada kuliah kalian, kegiatan kalian dalam merapikan blog yang sudah kalian buat sekarang, yang Ari buat tadi. Oke. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Mau nanya nih Bu, kan yang bertugas kan cuma berdua dong aja nih. Iya. Dari tugas besarnya tuh ke semuanya atau cuma saya sama Bang Julpan gitu? Kalian berdua saja. Iya. Seharusnya kalau dua lagi hadir, ini tugas besar ini kalian seluruhnya bekerja di situ. Berbagi tugas ya, siapa yang merapikan bagian maksud tujuan, siapa yang membuat konten tentang latar belakang, dibuat semenarik mungkin. Masing-masing punya tugas, terus blognya itu bisa diakses oleh 4 orang. Tapi karena belum hadir, nanti pertemuan berikutnya biar mereka menyusul ya. Karena untuk membuat blog besar ini belum waktunya, belum saatnya. Ini cuma gambaran saja. Nanti setelah 2 pertemuan berikutnya baru kita buat ini blog besarnya. Jadi beberapa pertemuan berikutnya kalian hanya merapikan blog masing-masing dulu. Itu Bu yang diangkat kata keseluruhannya atau per bangunan-bangunan gitu Bu? Yang di blog besar hanya seperti proposal ya, latar belakang, tujuan, kegiatannya apa saja, kayak daftar isi dari bangunan-bangunan yang akan kalian dikunjungi di blog tersebut begitu. Jadi sangat sederhana. Jadi kalau ibarat buku dia sampul depan Itu dan yang daftar isi. tugas besar Bu ya? Iya. Nah itu nanti Individu? di final aja. Yang individu adalah tugas kalian di blog ini, yang blog kalian kerjakan sekarang itu dibuat Merapikan. lebih rinci ya. Tugas di UAS kan hanya UTS kan kalian membuat blog. Nah, berikutnya materi kuliah kita berikutnya adalah mengisi blog-blog tersebut agar lebih menarik dan membuat orang atau yang berkunjung ke blog kalian merasa berkunjung secara virtual. Ya, virtual tapi mengarsitektur begitu. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini? Ya Bu, bisa Bu. Ya. Jadi nanti kalau temannya yang 2 lagi sudah mengisi soal UTS-nya, nanti mungkin bisa menjadi pembanding. Kemudian saya akan bagikan tugas kalian di blog besar. Nah, kemudian untuk tugas selanjutnya adalah kalian membuat konten blog masing-masing. Ini tugas individu, membuat konten blog yang menarik. Nah, tadi disepakati bahwa konten yang menarik itu adalah ada narasi atau deskripsi atau kata-kata yang menjelaskan ya tentunya. Kemudian gambar, kemudian video interaktif. Jadi coba nanti tindak lanjutnya dibuat di dalam blog itu terdiri dari 3 konten ini. Ada video interaktifnya, ada narasinya, ada gambarnya. Nah, untuk video interaktif saya rekomendasikan kalian untuk menggunakan aplikasi Google Earth. Tahu ya Google Earth ya?
untuk melihat bagaimana suasana di lingkungan luar bangunan yang kalian kaji. Kemudian dia direkam layar sehingga bisa merasakan atau melihat secara virtual kondisi kota sekitar bangunan tersebut. Ari pernah mengakses Google Earth? Iya. Nah, ini saya ambil contoh. Pernah ya? Nah, ini untuk video interaktif mungkin yang masih belum biasa ya. Ini contohnya saya ambil, ini Sagrada Familia ya, tahu ya bangunannya ya. Sagrada Gereja ya. Kita lihat bagaimana suasana dari bangunan ini. Nah, ini kita kan buka, ini kelihatan ya, saya udah buka Google Earth, Ari. Oke, ini kan bisa diputar sebenarnya. Nah, inilah dia studi ekskursi virtual itu. Kalian mengcapture bangunannya dalam lingkup kota. Nah, bisa dilihat bangunan Sagrada Family ini di antara bangunan pemukiman di sekitarnya, struktur kotanya ya, nampak dia hierarki jalannya. Baru di zoom ke bangunannya, bisa dilihat ada taman di depan dan di belakang bangunan ini, dan ini bisa menjadi bahan tulisan menjelaskan bahwa misalnya bangunan ini berada diapit oleh dua taman di depan dan di belakang, dan juga bangunan-bangunan di sisi kiri dan kanan. Nah, ini bisa dijelaskan batas jalannya, nama-nama jalannya, kemudian pada lingkup kotanya. Jadi ini kan bisa digerakkan, jadi lebih interaktif. Nah, pada saat diputar kan kalian bisa menjelaskan bangunan ini dalam lingkup kota dulu. Nah, ini saya sampaikan misalnya gini ya. Ini adalah gereja yang sudah hampir 100 tahun belum selesai. Bagian yang menghadap ke jalan ini misalnya, Jalan Sagrada, jalan apa ini? Jalan Sagrada Familia adalah bangunan yang pertama kali dibangun, sehingga warnanya bisa terlihat lebih coklat ya, lebih tua. Gereja ini bangunannya memang berwarna natural. Nah, ini akses utama bangunan ini, akses depan. Nah, di bagian belakang dia adalah bangunan sisi modern. Ini bangunan yang cenderung relatif baru, dibangun di era modern. Di bagian belakang ini juga ada beberapa bangunan sejarah ya. Ini bagian kecil ini sebenarnya sekolah si arsiteknya. Arsiteknya si Antoni Gaudi itu bikin sekolah arsitektur di belakang sambil dia menjadi arsitek dari bangunan ini, tapi pernah terbakar ya. Nah, ini bisa diceritakan bagaimana bangunan ini melalui Google Earth. Jadi lebih interaktif dan dia direkam layar. Coba download nanti aplikasi yang bisa merekam layar laptopnya. Jadi sambil menjelaskan bisa otomatis jadi video ya. Pernah membuat rekam layar ya? Pernah bisa bikin video kan, Ari kan? Aplikasinya bisa pakai Camtasia. Saya biasanya pakai Camtasia. Itu lebih ringan dan kalau dapat sih yang berbayar sih bagus, tapi nggak begitu mahal. Nah, ada juga yang gratisan. Coba aja download yang gratisan, googling aja. Saya lupa kemarin namanya direkomendasikan kampus. Nah, itu kalau kalian buka Google Earth, kemudian menjelaskan sehingga ada hasil video interaktif. Nah, yang pertama dibahas adalah bangunan dalam bentuk
elemen pembentuk citra kota. Ini teori kota ya, elemen pembentuk citra kota. Jadi di dalam kota itu ada path, ada edge, ada district, ada node, ada landmark. Nah, ini diulas bangunan kalian itu di dalam kota itu masuk sebagai apa dalam pembentuk citra kota? Apakah dia landmark atau dia node simpul ya, atau dia district atau path atau di edge gitu. Kalau Sagrada tadi kan sudah nampak ya, terlihat ya dari view bangunan dari atas itu nampak sangat apa ya, landmark kota ya. Nah, dari kajian landmark ini bisa dilihat kenapa ketika dia landmark supaya bisa dilihat lingkungan sekitarnya, dia buka halaman taman di depan dan di belakang sehingga landmark ini bisa dinikmati. Kemudian nanti kalau dilihat dari as kota, dari view udaranya bisa dilihat bahwa ada hubungan landmark ini terhadap struktur kota ya. Ini ada grid jalan ya. Dari grid jalan ini kan bisa pet ya, pet kalau di dalam tata kotanya. Nampak ini landmarknya apa ini di sini gitu. Kalau di kota Barcelona ini. Nah, Sagrada Familia dalam konteks kota gimana? Jadi dijelaskan pengalaman ruangnya di lingkup kota. Ini teori yang bisa kalian gunakan, bisa juga mengambil teori-teori yang lain untuk menambah deskripsi dari blognya. Nah, itu untuk video interaktif. Narasinya juga ya, narasinya kan ketika menjelaskan video ini ya, yang pertama itu sih menjelaskan hubungan bangunan tersebut dengan bangunan sekitar. Kemudian bagaimana bangunan tersebut terhadap tata kotanya. Nah, itu boleh diperkuat tadi dengan teori, bisa juga dengan kesan kalian ketika melihat bangunan itu secara virtual. Kemudian di sini gunakan gambar. Kalau tadi sudah dapat sudut-sudut dari Google Earth, bisa didukung dengan foto-foto hasil yang diambil oleh kunjungan wisatawan lain. Namun kalau ada foto Google Earth yang cukup mendukung, yang sudutnya bagus, boleh diambil terutama yang bisa mendeskripsikan apa yang kalian narasikan, apa yang kalian kaji tentang hubungan bangunan tersebut terhadap kota. Jadi itu arahnya ke depan, Ari. Blognya dirapikan, membahas bagaimana bangunan yang kalian kaji terhadap lingkup kota. Isinya terdiri dari video, narasi, dan gambar. Untuk lingkup kota lebih mudah dia menggunakan video ya. Mungkin di beberapa hal lain kayak interior kita nggak bisa akses seperti Google Earth. Jadi dalam lingkup kota gunakan Google Earth untuk melihat bagaimana suasana ruang luar dari arsitektur yang kita kaji. Itu saja untuk gambaran kuliah kita hari ini dan tugas ke depannya. Bagaimana Ari bisa dipahami? Nah, bisa dilaksanakan. Satu aja dulu. Karena kalau sudah video interaktif sebenarnya mencakup ya. Nah, satu aja dulu, satu aja. Tapi membahas tentang kota. Nah, temanya yang difokuskan ya, bukan keluarannya. Keluarnya satu aja, temanya tentang kota. Oke, cukup jelas ya. Oke. Kalau sudah cukup jelas, saya kira itu saja. Sampai di sini saja pertemuan kita. Selamat melanjutkan studi ekskursi virtualnya. Oke ya, saya screenshot dulu. Oke, saya sudah sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live.